Perkenalkan, nama saya Bonaventura Y.S. Mola. Saya mahasiswa PLPLS dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, jurusan Pendidikan Akuntansi. Pada bab ketenagakerjaan, kita akan membahas tentang jenis-jenis tenaga kerja dan pengangguran. Di jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3. Ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik. Di jenis-jenis tenaga kerja juga, kita akan membahas upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian, di pengangguran, kita akan membahas tentang jenis-jenis pengangguran dan cara mengatasinya, yaitu 1. Bursa kerja, yang kedua, menggalakkan kegiatan ekonomi informal, yang ketiga, meningkatkan tenaga kerja, yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan, dan yang kelima, mendirikan pusat latihan kerja. A. Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. B. Kesempatan kerja. Di Indonesia, masalah kesempatan kerja dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Luasnya kesempatan kerja berpengaruh erat dengan kemampuan tenaga kerja untuk dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia, serta perusahaan-perusahaan untuk menyerap sumber daya manusia dalam proses produksi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam memperluas kesempatan kerja adalah sebagai berikut. A. Peningkatan sumber daya manusia. B. Menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan. C. Mendirikan berbagai macam usaha. Yang ke C. Pengertian tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja adalah penduduk yang berusia 18 tahun atau lebih. Di setiap negara memiliki batasan yang berbeda-beda untuk rumusan tenaga kerja. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja tambah bukan angkatan kerja. D. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah golongan penduduk baik perempuan atau laki-laki, baik usia produktif yang sudah bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, tetapi aktif mencari pekerjaan. Pengertian angkatan kerja mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Penduduk dalam seminggu sebelum pencacahan atau sensus telah mempunyai suatu pekerjaan, baik bekerja atau sementara tidak bekerja. B. Tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan. Hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak berarti memiliki angkatan kerja yang banyak. Jumlah angkatan kerja yang banyak belum tentu semua mendapat lapangan pekerjaan. Hal ini mengingat jumlah lapangan pekerjaan sangat terbatas, apalagi di negara berkembang. Jika sebagian angkatan kerja tidak mendapatkan kesempatan kerja, maka akan terjadi pengangguran. Jumlah angkatan kerja juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang telah masuk usia kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja. Yang berikut, bagan pengelompokan tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yang termasuk dalam angkatan kerja yaitu orang yang bekerja, orang yang mencari pekerjaan, dan pengangguran. Yang termasuk dalam bukan angkatan kerja yaitu anak yang masih sekolah, orang yang mengurus rumah tangga, dan lain-lain, seperti orang cacat, jompo, dan orang yang sudah pensiun. Kemudian, bagan hubungan antara jumlah penduduk, kesempatan kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk dibagi menjadi 2, ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.
Di tenaga kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dan angkatan kerja dibagi menjadi menganggur dan bekerja. Di bekerja dibagi menjadi setengah pengangguran dan bekerja penuh. Kemudian di setengah pengangguran dibagi menjadi dua lagi, yaitu kentara dan tidak kentara. Dan tidak kentara dibagi menjadi dua, ada yang penghasilan rendah dan pendidikan rendah. Kemudian ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, guru, dosen, pengacara, dokter, dan lain-lain. Yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman. Misalnya, sopir, montir, penjahit, dan tukang las. Dan yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja dalam pengerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatihan. Misalnya tukang sapu, tukang sampah, dan sebagainya. Masalah ketenaga kerjaan. Di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar, mempunyai masalah ketenaga kerjaan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah angkatan kerja yang besar. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Ketiga, persebaran tenaga kerja tidak merata. Keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Dan yang kelima, meningkatnya pengangguran. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Strategi yang diterapkan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan daya produksi manusia. Karena manusia adalah modal atau human capital. Manusia adalah faktor produksi yang sangat penting selain tanah, teknologi, dan modal. Berdasarkan laporan Human Development Report 2013 dari United National Development Program atau organisasi program pembangunan milik PBB, Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, Indonesia berada di posisi ke-121 dari 187 negara di dunia. Indonesia relatif tertinggal dibandingkan negara-negara lain di dunia. Upaya dalam meningkatkan kualitas manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja. 2. Menyiapkan tenaga kerja terampil. Ketiga, mengadakan pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Yang keempat, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dan meningkatkan kesehatan. Selain itu, dalam pengembangan sumber daya manusia, diterapkan pendekatan mutu modal manusia. Kebijakan yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama, perlu ada ahli teknologi dari negara maju. Yang kedua, perlu tindakan yang menarik investor asing. Yang ketiga, kebijakan teknologi perlu diikuti dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Dan yang keempat, kebijakan ketenagakerjaan pusat harus mengacu dan mudah dipahami oleh daerah, terutama pedesaan. Dalam pengembangan sumber daya manusia, diperlukan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memperbesar daya serap tiap sektor kegiatan ekonomi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang ketiga, mendukung terjadinya transfer of teknologi. Yang keempat, menggalakkan pemakaian produksi dalam negeri dengan jumlah, mutu, dan harga yang benar-benar bersaing dengan barang ekspor. Yang kelima, menggalakkan usaha mandiri. Yang keenam, mengadakan usaha padat karya. Proyek yang benar-benar mampu dikerjakan secara padat karya. Yang ketujuh, menggalakkan program transmigrasi. Yang kedelapan, melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam rangka antar kerja antar negara.